Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Luis Claudia Marpaung, dan Ibu Prihantina Ardaniswari. Pada kesempatan kali ini kami akan coba memaparkan proposal proyek kelas kami yang berjudul Penerapan Analisa Design Thinking dan Bisnis Model Kanvas pada penyusunan proses bisnis digitalisasi rantai pasok biomasa atau BIOSIS di PT PLN Energi Primer Indonesia. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Triwijaya serta Dr. Insinyur Tatang Ataufik. Pada penelitian ini kami akan coba membahas yang pertama terkait abstrak, lalu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian nanti akan diberikan kesimpulan dan juga saran. Baik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah resmi meluncurkan 4 subholding PLN pada 2022, yaitu Energi Primer Indonesia, PT PLN Nusantara Power, Indonesia, PLN Indonesia Power, dan PLN Icon Plus. PLN Energi Primer Indonesia atau yang dikenal EPI merupakan rebranding dari PLN Batubara yang bergerak di bidang penyediaan dan logistik energi primer, antara lain batubara, gas, eh, minyak bumi dan juga biomasa untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tenaga listrik PLN Group melalui Generating Company atau Genco. Nah, PLN sendiri berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik, terutama pengembangan biomasa untuk co-firing atau pencampuran dengan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap. Namun saat ini proses rantai pasok biomasa sendiri masih banyak dilakukan secara manual sehingga terdapat potensi-potensi kesalahan baik dalam pengolahan ataupun perhitungan data serta adanya keterlambatan rantai pasok yang disebabkan oleh pendistribusian dokumen, proses evaluasi dan juga approval yang masih dilakukan manual atau offline. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya potensi tersebut, perlu dilakukan digitalisasi proses bisnis yang diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam baik pengolahan ataupun perhitungan data, serta dapat mempercepat proses approval dan pendistribusian dokumen. Pada penelitian ini kita akan membahas dan menyusun rekomendasi proses bisnis serta rancangan inovasi yang dapat dikembangkan untuk pengembangan aplikasi biosis tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam pengembangannya agar sesuai dengan kebutuhan user guna meningkatkan tingkat keberhasilan pengembangan dari aplikasi Biosis. Baik, kita akan coba lihat terkait latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian ini. Nah, penelitian ini dilatar belakangi dari yang pertama adalah peran PLN EPI sendiri yang sangat vital dalam value chain penyediaan listrik di Indonesia, khususnya di bidang penyediaan dan logistik energi primer ya, antara lain batu bara, gas, bahan bakar minyak, dan biomasa untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tenaga listrik melalui generating company atau Genco dan pelanggan lainnya. Nah, jadi saat ini transformasi PLN pada pilar Green Program melalui utilisasi PLTU memang masih banyak masih minim investasi dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam implementasinya. Seperti yang dipaparkan pada abstrak tadi, salah satu tujuannya adalah dengan untuk memanfaatkan program co-firing yang diharapkan dapat meningkatkan bauran dari energi terbarukan sekitar 3,6% terhadap total target EBT 23% pada 2025. Nah, sayangnya pada saat ini proses yang dilakukan masih banyak yang manual sehingga menyebabkan potensi terjadinya human error dan juga keterlambatan dalam proses distribusi dokumen. Nah, diharapkan nanti kondisi yang dituju adalah proses digitalisasi proses bisnis eh, yang akan membantu baik dari sisi perhitungan yang meminimalisir human error serta proses pendistribusian dokumen, evaluasi, approval yang dapat dilakukan secara online atau dapat dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Jadi kami merumuskan ada dua poin rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana menyusun proses bisnis digitalisasi rantai pasok biomasa agar sesuai dengan kebutuhan user.
Lalu bagaimana rancangan inovasi dan tahapan yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi biosis agar dapat mengakomodir proses bisnis digitalisasi rantai pasok biomasa, sehingga tujuannya adalah memberikan rekomendasi proses bisnis yang sesuai untuk pengembangan aplikasi biosis PLN-EPI dan juga memberikan rekomendasi tahapan rancangan inovasi atau tahapan yang perlu dilakukan untuk pengembangan aplikasi biosis. Nah, manfaat penelitian ini diharapkan rekomendasi proses bisnis yang dihasilkan dapat membuat aplikasi biosis tercipta sesuai kerangka aliran dan kondisi proses bisnis yang ada sehingga menjadi lebih optimal dalam mengakomodir proses digitalisasi rantai pasok biomasa sesuai kebutuhan user. Dan yang kedua adalah diharapkan rekomendasi rancangan inovasi terhadap pengembangan biosis dapat memberikan arah dan langkah yang jelas dalam membuatan time scheduling sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan serta monitoring dan pengawasan. Tahapan pengembangan aplikasi dapat dilakukan lebih terstruktur sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengembangan aplikasi biosis. Nanti pada penelitian ini akan didapatkan dua output, yaitu yang pertama flowchart proses bisnis serta rekomendasi rancangan inovasi atau tahapan dari pengembangan aplikasi biosis. Oke, pada bab 2 kita akan coba membahas terkait biomasa, kemudian dua metode yang dilakukan yaitu design thinking dan bisnis canvas model. Nah, biomasa sendiri kita tahu merupakan salah satu energi alternatif ya yang berasal dari bahan organik dan biasanya berasal dari tumbuhan, hewan ataupun mikroorganisme. Nah, biomasa biasanya dihasilkan melalui proses fotosintesis dalam menyerap CO2, di mana pada proses pembakaran biomasa akan dihasilkan karbon dioksida yang diserap oleh tanaman dari atmosfer sehingga biasanya pembakaran biomasa tidak akan menambah kandungan karbon dioksida. Nah, karena alasan inilah biomasa sering disebut sebagai bahan bakar yang bersifat zero emission. Kelebihannya ada beberapa, yaitu merupakan energi terbarukan, sumbernya dapat diproduksi secara lokal dan biasanya menggunakan bahan baku limbah yang murah. Oleh karena itu, kenapa saat ini banyak dikembangkan energi terbarukan dengan pilihan biomasa sebagai pilihan alternatifnya. Nah, model rantai pasok biomasa sendiri, kalau secara umum kita lihat ada tiga model. Yang pertama, unprocessed biomass. Proses ini biasa lebih rendah karena memang eh, biomasa yang didapat sudah diambil dari mitra pemasok dan bisa langsung didistribusikan ke PLTU. Yang kedua adalah proses biomass dari limbah pertanian. Akan dibutuhkan fasilitas untuk mengolah produksi raw material tersebut terlebih dahulu sebelum diangkut ke PLTU. Dan yang terakhir adalah proses biomass dari penanaman tanaman biomasa. Nah, ini juga akan memberikan proses yang biasanya lebih panjang karena dari tahapan planting akan dibutuhkan tahapan raw pre-production untuk mengolah raw materialnya, lalu kemudian baru bisa diangkut menuju PLTU. Nah, yang kedua terkait metode yang digunakan. Jadi metode pertama yang digunakan adalah design thinking analysis. Design thinking analysis sendiri adalah metode penyelesaian masalah yang berfokus pada pengguna ataupun user dengan melakukan reframing masalah dengan cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dan mengadopsi pendekatan lalu membuat prototipenya. Nah, secara umum ada 5 tahapan pada design thinking analysis. Yang pertama, empathize, di mana pada tahapan ini dilakukan interview untuk menggali kebutuhan user. Yang kedua, define, dilakukan definisi atau perumusan terkait kebutuhan objektif ataupun masalah yang akan digali. Yang ketiga, ideation, yaitu penyusunan ide-ide atau rancangan untuk menjawab pertanyaan daripada kebutuhan pelanggan tersebut. Yang keempat adalah prototype, pembuatan model yang akan dilakukan bisa berupa mockup ataupun storyboard. Lalu yang terakhir adalah testing. Jadi lakukan pengecekan terhadap prototype yang telah dibuat. Kemudian pada penelitian ini kita juga akan memanfaatkan bantuan bisnis canvas model sebagai salah satu tools yang dapat membantu kita untuk bisa melihat secara lebih detail
eh, gambaran apa saja yang kita butuhkan terkait bisnis ini. Jadi Alexander Osterwalder dan Wigner dalam bukunya berjudul Business Model Generation menjelaskan bahwa bisnis model kanvas itu ada 9 blok aspek bisnis yang yang dapat membantu untuk melihat secara luas gambaran bisnis ataupun penelitian yang dapat dilakukan terkait apakah memberikan manfaat atau kemanfaatan yang akan diberikan kepada pelanggannya. Jadi yang pertama ada blok customer segment, kemudian value proposition, di mana pada poin ini kita bisa melihat manfaat apa yang dapat diberikan kepada user ataupun pelanggan. Channels adalah di mana kita akan melihat bagaimana cara kita memberikan atau mendistribusikan produk hingga sampai ke pelanggan. Lalu customer relationship terkait dengan hubungan baik dengan pelanggan, revenue streams yang mengatur tentang company's income, key resources. Di sini akan dibahas terkait kebutuhan-kebutuhan atau sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu key activities adalah segala aktivitas penting yang terjadi di perusahaan, baik production ataupun yang lainnya, untuk mencapai profit ataupun keuntungan. Key partners ini adalah mitra ataupun partner kerja daripada perusahaan yang berkecimpung juga dalam usaha atau bisnis tersebut, serta yang terakhir adalah cost structure. Nah, pada bab 3 kita akan membahas metodologi penelitian. Kita akan lihat terkait sumber data, langkah penelitian, serta flowchart langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Nah, jadi pada penelitian ini kita mendapatkan dua sumber data. Yang pertama data primer, di mana data primer ini diperoleh dari proses wawancara dengan user untuk mendapatkan atau mengidentifikasi kebutuhan user. Lalu data sekunder yang kita peroleh dari tiga pihak. Yang pertama pelanggan biomasa. Data yang diperoleh adalah kebutuhan volume, biomasa, serta layanan yang diharapkan. Lalu dari pihak mitra pemasok, yaitu terkait dokumen perjanjian yang memuat syarat teknis dan ketentuan dalam kerjasama, serta yang terakhir adalah bidang IT dan digitalisasi, di mana data yang didapatkan adalah informasi dan pembahasan serta diskusi atas rancangan inovasi yang perlu dilakukan dalam pengembangan biosis. Nah, langkah penelitiannya adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama dirumuskan masalah dan tujuan, lalu dilakukan studi literatur atau kajian pustaka. Kemudian tahapan ketiga pengumpulan kebutuhan user atau requirement gathering. Kemudian dilakukanlah analisa kebutuhan pelanggan, di mana ini menganalisa kebutuhan pelanggan biomasa yang diwakili oleh Genco. Kelima adalah analisa perjanjian kerjasama dengan mitra pemasok biomasa. Lalu dilakukan pembahasan dan diskusi dengan tim IT untuk pengembangan aplikasi biosis. Nah, lalu dilakukan analisa design thinking dan bisnis model kanvas untuk menjawab tujuan tersebut. Yang kedelapan adalah penyusunan proses bisnis dan yang terakhir adalah rancangan tahapan inovasi daripada produk atau aplikasi biosis tersebut. Nah, berikut adalah overview bisnis biomasa PLN EPI. Jadi, kalau kita lihat secara umum, pengembangan ekosistem biomasa berperan penting menjamin pasokan biomasa yang handal sebesar 10 juta ton per tahun di tahun 2025. Di mana langkah strategis yang ditetapkan adalah memetakan potensi dan merencanakan suplai pasokan biomasa, mengembangkan ekosistem biomasa, melaksanakan pengadaan yang sesuai, serta mengendalikan rantai pasok biomasa. Namun isu saat ini yang masih ada adalah sumber biomasa yang berasal dari waste biomasa masih bersifat murah, volumenya kecil, dan tidak sustain. Lalu sumber suplai atau pasokan banyak berasal dari UMKM, keterbatasan calon mitra pemasok, dan juga keterbatasan personel dan infrastruktur EPI untuk mengembangkan ekosistem biomasa dan mengendalikan rantai pasok biomasa. Ini adalah highlight point isu yang kami coba angkat pada penelitian ini, sehingga solusinya perlu menciptakan pasokan biomasa baru yang bersifat sustain, mengeksplor skema penggunaan moda transportasi untuk logistik biomasa, lalu debottlenecking kendala penyediaan dari upstream ke midstream,
serta perlu membina dan mengembangkan ekosistem biomasa yang mature. Dan pada penelitian ini akan spesifik membahas terkait digitalisasi proses rantai pasok biomasa agar perhitungan ataupun pengolahan datanya lebih akurat dan mempercepat proses rantai pasoknya. Nah, berikut adalah flowchart langkah penelitian seperti di slide sebelumnya. Jadi, setelah dilakukan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dilakukan studi literatur, kemudian mencari sumber data dan informasi di mana data yang didapatkan ada dua tipe, yaitu primer dan sekunder, melalui wawancara dan pengumpulan data dari pelanggan, mitra pemasok, dan juga tim dari IT. Kemudian setelah didapatkan akan dilakukan analisa desain thinking dan bisnis model kanvas, lalu disusunlah proses bisnis dan juga penyusunan rekomendasi rancangan inovasi atau tahapan pengembangan pada aplikasi biosis. Kemudian pada bab 4 akan dilanjutkan oleh Bu Ninis. Silakan Bu. Terima kasih Bu Luis. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan, di mana dalam bab ini kita akan membahas mengenai pembahasan bisnis canvas model, kemudian design thinking analysis, konsep tampilan output dari biosis, tahapan rancangan inovasi, serta implikasi hasil penelitian. Nah, berikut adalah bisnis model kanvas biomasa PLN EPI, di mana di sini untuk blok komponen yang kita highlight merupakan proses bisnis yang awalnya manual dan akan kita lakukan digitalisasi dengan aplikasi biosis. Jadi dalam highlight ini terlihat kita akan melakukan digitalisasi dalam proses rapat koordinasi pasokan biomasa yang berada dalam blok komponen customer relationship, di mana rapat koordinasi ini sebelumnya dilakukan secara manual, outputnya semuanya didistribusikan secara manual sehingga terdapat kemungkinan ada duplikasi data dan data yang tidak update. Kemudian dalam blok channels, di sini ada beberapa proses yang akan kita lakukan digitalisasi, di antaranya untuk kontrak kerjasama dengan pemasok dan transportir, kemudian delivery order atau shipping instruction, kemudian dokumen unloading, berita acara perhitungan harga, serta dokumen penagihan. Jadi di blok customer relationship dan channel ini yang akan kita lakukan proses untuk digitalisasi di aplikasi biosis, di mana di sini key activities-nya adalah untuk bioma supply chain management agar lebih bisa menjadi efektif dan lebih cepat. Next bisa Bu Luis. Nah, di sini kita membahas mengenai yang tadi kita highlight dalam bisnis model canvas, di mana untuk blok komponen customer relationship ini merupakan outputnya merupakan volume konfirmasi bulanan per jenis material biomasa pada tiap PLTU di aplikasi, sehingga ketiga pihak memiliki acuan dan jenis data yang sama dan volume tersebut bersifat kontinu. Jadi ini maksudnya kenapa kita memasukkan hasil output dari rapat koordinasi itu supaya dari tiga pihak dapat mengakses. Kemudian selain itu, kita juga memasukkan mengenai jenis mode angkutan pengiriman. Jadi di blok customer relationship ini yang kita harapkan adalah output dari rapat koordinasi yang meliputi informasi mengenai jenis biomasa, sumber biomasa, jadwal pengiriman, serta kuantitas dan tipikal, itu bisa diupload dalam aplikasi. Kemudian dalam blok komponen channels, di sini kita akan menginput data-data untuk diolah dalam aplikasi, yaitu data delivery order, dokumen unloading, yaitu merupakan dokumen yang berisikan realisasi kuantitas pembongkaran dan hasil pengujian kualitas biomasa. Kemudian ada berita acara perhitungan harga antara PLN EPI dengan Genco sebagai customer. Kemudian ada dokumen penagihan yang merupakan kelanjutan proses dari kesepakatan atau dari BAPH. Lanjut, Bu Luis. Nah, setelah kita menganalisa dalam tahap empathize, dalam tahap define ini kita mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari kebutuhan user yang dapat kita identifikasi di tahapan empathize. Di sini untuk rapat koordinasi pasokan biomasa, ada permasalahan yang mungkin timbul, yaitu adanya kemungkinan pengalihan pasokan dalam kondisi emergensi. Hal ini dimungkinkan karena
pasokan tenaga listrik merupakan hal yang melingkupi hajat hidup orang banyak, sehingga walaupun sudah terjadi kesepakatan antara pihak PLTU, EPI, dan mitra, namun karena hal ini merupakan sifatnya yang hajat hidup orang banyak, sehingga tetap dapat dilakukan perubahan. Nah, ini permasalahan yang mungkin timbul pada saat kita menggunakan aplikasi. Kemudian yang kedua, untuk dokumen unloading, yaitu yang berupa volume realisasi harian, data sumber pasokan biomasa, kemudian data COA, yaitu Certificate of Analysis, yang merupakan hasil tes untuk menentukan kualitas biomasa, kemudian Certificate of Weight, yang untuk menentukan berat biomasa yang dikirim, kemudian penandatanganan BAC secara online. Dalam hal pemasukan data-data ini untuk input di aplikasi, itu masalah yang mungkin timbul adalah adanya pihak yang resisten dalam melakukan input data dokumen ini, karena sebelumnya dalam proses manual mereka memiliki kewenangan dalam penerbitan dokumen-dokumen tersebut. Jadi itu kemungkinan masalah yang timbul pada saat kita melakukan proses secara otomatisasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan berita acara perhitungan harga atau BAPH. Di sini kemungkinan masalah yang timbul pada saat terjadi umpire test. Umpire test adalah kondisi di mana pada saat masing-masing pihak memiliki hasil uji kualitas, namun terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga dapat dilakukan lagi uji tes ulang, di mana uji tes itu dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk secara bersama-sama, dan hasilnya nanti akan menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini di sini akan ada kemungkinan timbul masalah pada saat dilakukan secara aplikasi, karena pada saat kita sudah melakukan perhitungan harga melalui aplikasi dan ternyata ada COA hasil umpire test, proses penyusunan BAPH harus diulang. Nah, ini adalah hal-hal yang kita identifikasi pada proses define. Lanjut, Bu Luis. Kemudian di proses ideate, di mana dari masalah-masalah yang tadi kita identifikasi di tahapan define, kita carikan solusi permasalahannya. Untuk yang pertama tadi, di mana adanya kemungkinan pengalihan pasokan pada rapat koordinasi, itu kita akan menambahkan akses untuk super user, di mana hanya super user ini yang berhak untuk melakukan perubahan konfirmasi rapat koordinasi setelah adanya kesepakatan dari para pihak. Jadi untuk mengakomodir terjadinya perubahan konfirmasi dalam rapat koordinasi, itu kita tunjuk satu super user yang dapat melakukan perubahan. Namun untuk user lainnya hanya dapat melakukan proses view. Kemudian terkait dengan adanya pihak yang resisten dengan adanya pengolahan data atau dokumen melalui aplikasi, itu alternatif solusinya adalah kita menetapkan reward dan punishment melalui penetapan service level agreement pada supplier independen atau KPI pada individu terkait. Sehingga dengan adanya penetapan SLA dan KPI ini akan menjadi dorongan bagi masing-masing pihak untuk mau melakukan proses input dan pengolahan data melalui aplikasi. Kemudian untuk yang masalah terkait dengan BAPH, di mana nanti pada saat terjadi umpire test itu harus dilakukan perhitungan ulang pada BAPH, sehingga dalam aplikasi ini dibuat satu flow lagi, di mana nanti pada saat sudah dibuat BAPH dan ternyata ada COA umpire test, itu nanti kita akan masukkan lagi prosesnya kembali ke perhitungan BAPH. Lanjut, Bu Luis. Selanjutnya ini adalah merupakan prototipe. Jadi dari output penelitian kami yang pertama yaitu flowchart proses bisnis untuk aplikasi Biosis sudah kami susun seperti ini, dan dalam flow ini sudah mengakomodir hal-hal yang sudah kita identifikasi dalam proses sebelumnya. Jadi di sini terlihat mulai dari start aplikasi, kemudian melakukan input hasil rapat koordinasi, yaitu dokumen rakor. Kemudian setelah rakor terkonfirmasi, para pihak hanya bisa melakukan view only, kecuali nanti super user dalam hal keadaan khusus atau keadaan emergency untuk melakukan proses perubahan. Kemudian dilakukan input delivery order, kemudian dilakukan penandatanganan untuk delivery order. Setelah itu
lanjut ke proses unloading. Nah, di mana di sini pada saat unloading selesai itu masuk ke proses mitra. Jadi yang sebelah kiri merupakan proses yang dilakukan oleh PLN EPI, sementara untuk yang kolom sebelah kanan dilakukan oleh mitra pemasok biomasa. Pada saat sudah selesai proses unloading, masuk ke proses volume tagihan, di mana pada saat sudah terjadi persetujuan dari pihak mitranya, masuk ke proses PLN EPI. Di sini akan dilakukan review pada saat sudah dilakukan persetujuan, nanti selanjutnya masuk ke, kalau ini dalam hal contoh ada umpire test, itu bisa jadi nanti cowoknya dapat dirubah lagi menjadi cowok umpire test. Tapi pada saat tidak terjadi umpire test, itu nanti langsung ke proses BAPH. Jadi menggunakan cowok yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, dari cowok hasil pelaksanaan umpire test atau cowok yang sebelumnya jika tidak terjadi umpire test, itu bisa dilakukan pengajuan BAPH. Di sini akan ada review lagi mengenai perhitungan harga. Jika sudah disetujui, maka BAPH-nya akan dilakukan sign oleh mitra. Nah, pada saat sudah para pihak sudah sepakat, maka sudah dapat lanjut ke upload dokumen penagihan. Selanjutnya, pada saat dokumen penagihan sudah disetujui, maka lanjut ke proses status penagihan. Nah, pada saat sudah masuk ke status proses penagihan, ini merupakan akhir dari proses aplikasi biosis. Jadi aplikasi biosis dimulai pada saat proses rapat koordinasi sampai dengan adanya status penagihan. Lanjut. Nah, untuk menguji hasil prototipe yang sudah kita susun sebelumnya, sudah dilakukan review oleh bidang TIG dan bidang biomasa. Jadi di mana bidang TIG ini merupakan bidang yang akan melakukan development aplikasi biosis, dan untuk Direktorat Biomasa merupakan user dari aplikasi biosis. Jadi di sini untuk review ada di level manager, admin, dan officer, dan sudah dilakukan review untuk menyatakan kesesuaian antara flowchart yang dibutuhkan user dengan aplikasi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kemudian selanjutnya masuk ke tahapan approval yang dilakukan oleh bidang TIG, yaitu di mana di sini oleh VP Teknologi Informasi dan Digital, kemudian dari Direktorat Biomasa diwakili oleh VP Pelaksana Pengadaan, Pengendalian Kontrak, dan Logistik Biomasa. Nah, berikut merupakan konsep tampilan output biosis, di mana pada saat kita melakukan interview dengan user dan kita menyusun flowchart bisnis, user menyampaikan keinginannya atau output yang diharapkan dapat ditampilkan dalam aplikasi biosis. Jadi berikut salah satu contohnya adalah tampilan hasil rapat koordinasi bulanan, di mana di sini memuat mengenai volume terkonfirmasi dari mitra dan untuk waktunya. Kemudian di sini juga ada tampilan delivery order atau shipping instruction, di mana di sini memuat informasi mengenai jenis muatan biomasanya, kemudian unloading port, di mana biomasa itu akan dibongkar atau digunakan di PLTU mana, berapa volume yang dipasok, kemudian berapa harganya. Di sini juga disebutkan waktu pengiriman. Jadi ini adalah konsep tampilan output biosis untuk hasil rakor dan delivery order yang diharapkan oleh user. Oke, lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya di sini tampilan data unloading, di mana di sini ada data harian unloading. Ini penting bagi user untuk mengetahui ketersediaan pasokan biomasa di masing-masing PLTU berdasarkan hasil pembongkaran tiap harinya. Nah, kemudian ada juga berita acara perhitungan harga. Nah, disinilah faktor ya, terutama faktor digitalisasi yang dilakukan, di mana perhitungan harga dilakukan oleh sistem sehingga meminimalisasi adanya human error. Kemudian proses approval juga dilakukan secara online. Nah, setelah dilakukan approval secara online, tentunya pendistribusian dokumen ini juga dapat dilakukan secara online. Sehingga di sini dari atas tadi, dari seluruh rangkaian proses itu dapat menghemat waktu dan meminimalisasi human error dalam proses rantai pasok biomasa. Lanjut, Mbak Louis. Nah, selanjutnya dari output penelitian kami, yang kedua adalah tahapan rancangan inovasi pengembangan biosis. Jadi tahapan ini kami susun dengan harapan dengan adanya tahapan ini akan membuat akan memudahkan pembuatan aplikasi
sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan pembuatan aplikasi. Dari mulai tahapan pengembangan, kemudian kita lakukan user requirement gathering, di mana kita melakukan identifikasi kebutuhan user. Setelah itu kita lakukan rapat untuk melakukan konfirmasi kebutuhan user. Dan pada saat sudah kita dapatkan datanya, kita masuk ke penyusunan flowchart proses bisnis seperti yang kita sampaikan di tahap prototipe tadi. Kemudian kita lakukan pengujian atau tes dari flowchart tersebut yang merupakan tahapan tes dari design thinking. Nah, selanjutnya setelah proses tersebut selesai dari penelitian kami itu nanti akan masuk ke penyusunan technical design yang dilakukan oleh bidang TIG. Kemudian dilanjutkan dengan rapat konfirmasi desain teknis, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan aplikasi. Nah, selanjutnya setelah pengembangan aplikasi dirasa sudah sesuai, yang tadinya di-develop dalam server percobaan, selanjutnya masuk ke development ke live server atau server production. Setelah masuk ke server production, akan dilakukan internal testing oleh bidang TIG, kemudian dilakukan tes oleh usernya, jadi user acceptance test dari Direktorat Biomasa. Kemudian setelah dilakukan testing ini, kita finalisasi dokumen-dokumennya sebagai bukti bahwa proses ini sudah dilakukan dan sudah disetujui para pihak. Setelah itu dibuat user training ya, dan kemudian untuk aplikasi ini karena masih baru dilakukan pendampingan oleh bidang TIG. Kemudian dilakukan maintenance serta update dan dilakukan secara berkelanjutan dan selesai. Nah, kemudian ini adalah hasil dari implikasi penelitian kami, di mana implikasi dari hasil flowchart proses bisnis aplikasi biosis ini, harapan kami dengan adanya proses bisnis yang sudah kita define flow-nya ini, pengembangan aplikasi biosis dapat lebih dipahami dan lebih optimal untuk direalisasikan pada sistem yang akan dikembangkan. Nah, selain itu, aplikasi biosis diharapkan tercipta sesuai kerangka aliran dan sesuai dengan kondisi proses bisnis yang ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan user. Kemudian implikasi dari hasil tahapan tadi yang kami susun untuk pelaksanaan pengembangan aplikasi biosis. Yang pertama, dengan adanya tahapan yang sudah disusun tadi, dapat lebih dipahami proses-prosesnya, langkah-langkahnya, dan merupakan kunci kesuksesan proyek pengembangan aplikasi, sehingga dapat dibuat arah dan langkah yang lebih jelas dalam pembuatan schedule serta tahapan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian monitoring dan pengawasan tahapan pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terstruktur sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengembangan aplikasi biosis. Nah, selanjutnya adalah bab 5, di mana kami memberikan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jadi dari dilakukannya penelitian ini, kesimpulan kami adalah dengan disusunnya flowchart proses bisnis sebagai rekomendasi proses bisnis yang sesuai untuk pengembangan aplikasi biosis PLN-EPI, diharapkan aplikasi biosis tercipta sesuai kerangka aliran dan kondisi proses bisnis yang ada sudah sesuai dan menjadi lebih optimal dalam mengakomodir proses digitalisasi rantai pasok biomasa sesuai kebutuhan user. Kemudian dengan disusunnya tahapan pengembangan atau development aplikasi biosis, diharapkan dapat memberikan arah dan langkah-langkah yang jelas dalam membuat schedule sesuai tahapan pelaksanaan pekerjaan, serta monitoring dan pengawasan tahapan pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terstruktur, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengembangan aplikasi biosis. Selanjutnya, berikut saran dari kami. Karena aplikasi biosis ini usernya itu merupakan pihak-pihak yang sering berada di site atau di lapangan dan aktivitasnya mobile, maka saran kami aplikasi biosis juga dibuat dalam bentuk mobile, sehingga untuk proses input, pengolahan data, ataupun approval dapat dilakukan user melalui mobile phone. Selain itu, kami sarankan dibuatkan fitur online support untuk memudahkan dan membantu percepatan pemahaman user atas penggunaan aplikasi yang masih baru. Berikut adalah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kemudian, lanjut. Berikut adalah daftar pustaka, di mana kami dalam menyusun penelitian ini mengacu dan mereferensikan beberapa buku, dokumen, serta data sesuai dengan daftar pustaka berikut.
Nah, berikut penelitian dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih dan selamat pagi.